Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di sini kita akan sampaikan pengumuman BKN terbaru pada hari ke-7 ya, pendaftaran P3K. Sudah nampak Bapak Ibu, mereka yang sudah ceroboh melakukan resum sebelum meneliti. Ini banyak sekali yang dinyatakan TMS. Mari kita simak informasinya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita dapati data statistik terbaru per tanggal 7 Oktober 2024. Para pelamar yang dinyatakan TMS dan memenuhi syarat ya. Yang untuk guru nih ada daftar 167.000, submit 7.000. Ini maksudnya sudah buat akun ya. Kemudian yang memenuhi syarat 867. Kita lihat untuk yang tidak memenuhi syarat ada 110 untuk guru. Admin yang teknis sama nakes gimana nih? Ada. Sebentar ya, kita akan tunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa rekan-rekan yang 110 ini sayang sekali nih sudah dinyatakan kalah sebelum berperang. Nah, sebelum kita tunjukkan data statistik untuk 7 Oktober bagi teknis dan nakes, kita sampaikan informasi terbaru juga ini Bapak Ibu dari BKN juga. Ini berkaitan dengan contoh penentuan kelulusan P3K, honorer jangan panik. Ya, kita baca ini dulu sebelum nanti kita lihat statistik untuk teknis dan nakes. Para honorer harus mengetahui cara menentukan kelulusan P3K, khususnya di gelombang pertama. Di mana diketahui pendaftaran akan ditutup nanti tanggal 20. Pendaftaran gelombang pertama ini menjadi jatah pelamar khususnya prioritas ya, yaitu P1 untuk guru dan D4 bidan, kemudian K2 serta non-ASN yang terdaftar di BKN. Di masa pendaftaran ini muncul beberapa keluhan dari honorer K2 yang mengaku tidak bisa mendaftar. Alasannya antara lain karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah. Merespon hal itu, Deputi Bapak Suharmen mengungkapkan bahwa sebenarnya formasi yang disediakan Pemda cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan nakes. Menurut Suharmen, honorer K2 tenaga teknis harusnya bisa terakomodasi pada P3K ini, karena sebenarnya banyak Pemda yang membuka formasi. Ini menurut Pak Suharmen ya. Asalkan honorer K2 tidak hanya fokus pada formasi di dinas asalnya saja, tetapi tetap melihat ya seluruh yang ada di Pemda itu ya. Suharmen menyarankan para honorer melihat peta formasi di dinas lain asalkan masih dalam satu pemerintah daerah yang sama. Nah, ini Bapak Ibu memang wacana untuk mengakomodir semua itu adalah dengan membuka atau tidak mengunci formasi di salah satu instansi saja. Dan itu sudah dibenarkan, apalagi Bapak Ibu, sebagaimana chat kami kepada pihak BKN, maksud kami pihak Pemda, berkenaan dengan ini ya, kebolehan ya mendaftar pada instansi, maksud kami pada OPD lain, dengan tetap menggunakan surat keterangan aktif dan pengalaman itu dari instansi ataupun maksud kami OPD di mana kita bekerja. Assalamualaikum admin BKD, mohon bertanya, jika tidak ada formasi di tempat kerja kita, lalu jika memungkinkan ijazah kita linear, maka kita dapat melamar menggunakan kualifikasi yang kita miliki ke OPD lain. Nah, kira-kira bagaimana dengan syarat aktif bekerja dan pengalaman? Apakah itu menjadi persoalan karena kita aktifnya di kantor lain, kemudian melamar di OPD lain ataupun kantor lain? Lalu siapakah yang mengeluarkan surat pengalaman? Apakah boleh dari tempat kita bekerja sekarang lalu digunakan ke OPD lain? Nah, ini sudah terjawab oleh BKD bahwa jawabannya seperti ini. Untuk pengalaman dan aktif kerja tetap dari OPD masing-masing ataupun tempat kita bekerja. Nah, jadi Bapak Ibu tidak jadi persoalan kalau kita mendaftar ke tempat lain dengan menggunakan dua syarat itu tadi. Jadi sebenarnya sangat memungkinkan asalkan linear, bahkan bisa downgrade ataupun upgrade. Nah, ini yang dilarang itu adalah mendaftar pada dinas atau SKPD Pemda lain ya. Jangan terpaku pada tempat kerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya hanya pindah instansi. Nah, berkenaan dengan penentuan kelulusan tadi, lebih lanjut Suharmen mengatakan misalnya honorer K2 bekerja di dinas pekerjaan umum yang tidak ada formasinya, maka dia bisa ikut mendaftar pada P3K di dinas yang membuka formasi asalkan masih dalam satu Pemda ya ini ya. Meski mendaftar lintas dinas, honorer K2 tersebut akan tetap diprioritaskan dalam penentuan kelulusan. Apalagi kalau formasinya banyak dan jumlah honorernya
yang ada di induk sedikit. Honorer K2 melamar di dinas yang bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi berupa prioritas dalam penentuan kelulusan. Nah, ini kabar baiknya. Hal tersebut kata Suharmen sesuai dengan keputusan Kapmen 4 RB 347 dalam hal prioritas kelulusan K2. Artinya dalam penentuan kelulusan sebelum perpindahan ke non-ASN database BKN, honorer K2 ini sudah diutamakan lebih dahulu. Misalnya ada lowongan formasi sebanyak 30, jumlah honorer K2 yang mendaftar pada formasi tersebut 20, maka ke-20-nya akan terangkat. Nah, ini ya keuntungan bagi honorer K2. Adapun sisa formasi 10 itu akan diambil oleh rekan-rekan yang database BKN. Bagaimana jika jumlah pendaftar lebih sedikit dibandingkan yang tersedia? Laksana Deputi Aparatur Bapak Aba beberapa waktu lalu sudah juga mengimbau agar seluruh honorer mendaftar P3K 2024. Artinya tetap nanti mereka yang akan mendaftar semuanya diangkat menjadi P3K dan mendapat NIP meskipun paruh waktu. Abang menyebutkan jumlah formasi P3K 2024 sebanyak 1,2. Dari jumlah tersebut sebanyak 800.000 untuk Pemda. Nah, karena kuota P3K 2024 untuk Pemda hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke paruh waktu. Besaran gajinya adalah seperti honorer saat ini. Ketika Pemda sudah mampu, maka akan diangkat menjadi full waktu. Jadi Bapak Ibu jelas lagi-lagi kita disuruh mendaftar sesuai kualifikasi. Jadi tidak perlu khawatir surat aktif, kemudian surat pengalaman itu tetap akan diakomodir ya Bapak Ibu. Namun ada juga yang bertanya apakah kami ketika sudah berhasil buat akun itu sudah bisa diangkat menjadi paruh waktu? Tidak ya Bapak Ibu. Karena memang yang dikatakan akan mendapatkan paruh waktu itu apabila mereka mendaftar lalu memilih formasi ikut seleksi. Jadi setelah selesai rangkaian seluruhnya ya, tidak lulus baru dijadikan paruh waktu. Nah kemudian untuk data statistik nakes di Bapak Ibu ini lumayan sedikit ya, tapi karena memang yang submit baru 140, yang TMS cuma 4 ya. Tapi sayang juga ini TMS ya. Kemudian untuk tenaga teknis di sini kita lihat yang TMS 91 ya, yang submit 5.000, yang sudah memenuhi syarat 932 yang sudah diperiksa. Nah, semoga Bapak Ibu masuk pada yang verifikasi memenuhi syarat. Yang TMS ini sayang sekali ada 91 di pelamar teknis. Namun kita ketahui memang pelamar teknis ini paling banyak di antara yang lain. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.